Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi secara internal, eksternal, dan teori perspektif. Saya Aja Anggraini, NIM T 2019-4153 akan menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi secara internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Menurut Pope, salah satu penyebab masih bertahannya sikap primitif terhadap korupsi karena belum jelas mengenai batasan bagi istilah korupsi, sehingga terjadi ambiguitas dalam melihat korupsi. Sementara itu, menurut Mary Chan, menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut, yaitu 1. Peninggalan pemerintahan kolonial. Yang kedua, kemiskinan dan ketidaksamaan. Yang ketiga, gaji yang rendah. Keempat, perspektif yang populer. Kelima, pengaturan yang bertele-tele. Keenam, pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya. Menurut bidang psikologi, ada dua teori yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu teori Medan dan teori Big Five Personality. Menurut Lewis, dikutip dalam Sarwono 2018, teori Medan adalah perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara faktor kepribadian atau personality dan lingkungan atau environment. Atau dengan kata lain, lapangan kehidupan seseorang terdiri dari orang itu sendiri dan lingkungan, khususnya lingkungan kejiwaan psikologis yang ada padanya. Melalui teori ini, jelas bahwa perilaku korupsi dapat dianalisis maupun diprediksi memiliki dua opsi motif, yakni dari sisi lingkungan atau kepribadian individu terkait. Teori yang kedua yaitu teori Big Five Personality. Menurut Costa M. Secret, dikutip dalam Face and Face 2008, Big Five Personality merupakan konsep yang mengemukakan bahwa kepribadian seseorang terdiri dari 5 faktor kepribadian, yaitu extraversion, agreeableness, neuroticism, openness, dan conscientiousness. Selain faktor-faktor tersebut, terdapat faktor-faktor internal lainnya, yaitu aspek perilaku individu yang terdiri dari sifat tamak atau rakus manusia. Korupsi yang dilakukan bukan karena kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pangan. Pelakunya adalah orang yang berkecukupan tapi memiliki sifat tamak, rakus, mempunyai hasrat memperkaya diri sendiri. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Orang moralnya yang kurang kuat mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Gaya perilaku di kota besar mendorong seseorang untuk berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai menciptakan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Yang B, aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi trait pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan yang bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Ayulandari, NIM T 2019-4127. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab-penyebab tindakan korupsi secara eksternal. Penyebab-penyebab ini berasal dari luar, yaitu yang pertama adalah aspek sikap masyarakat terhadap tindakan korupsi, di mana masih banyak sikap masyarakat yang secara tidak sadar mendukung adanya tindakan korupsi tersebut, seperti budaya masyarakat yang menilai bahwa ketika melihat seseorang adalah berdasarkan dari kekayaan yang dimilikinya. Ketika budaya tersebut masih ada, orang yang memiliki kekayaan yang tidak cukup besar akan
akan berpikir, terkadang mempunyai pikiran untuk bagaimana cara untuk memperkaya dirinya. Nah, terkadang tidak sedikit orang yang berpikir melalui tindakan korupsi itu adalah hal yang menjadi solusi untuk mencari kekayaan. Yang kedua, masih adanya masih kurangnya pengetahuan dari masyarakat itu sendiri bahwa korupsi sebenarnya masih bisa dihindari dan juga masih bisa diselesaikan atau masih bisa dihapuskan. Tetapi masyarakat kurang menyadari tentang hal itu, dan juga tindakan masyarakat di mana masyarakat mengira bahwa tindakan korupsi itu merugikan negara, padahal yang dirugikan atas tindakan korupsi adalah mereka sendiri atau masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi tersebut sangat mempengaruhi atau mempunyai dampak yang besar terhadap tindakan korupsi, di mana ketika seseorang memiliki keadaan ekonomi yang tidak bagus atau yang kurang bagus, akan menimbulkan hasrat atau keinginan seseorang untuk memperkaya atau untuk memiliki keadaan ekonomi yang bagus gitu, dan tidak sedikit juga orang melalui tindakan korupsi tersebut. Yang ketiga yaitu aspek politis, di mana banyak di sekitar kita kegiatan-kegiatan politik yang diwarnai oleh tindakan korupsi seperti pemilihan umum. Banyak calon-calon dari pemilihan umum tersebut melakukan tindakan korupsi, dan tidak jarang juga masyarakat secara tidak sadar ikut dalam tindakan korupsi tersebut. Dan yang terakhir yaitu aspek organisasi, di mana organisasi di sini organisasi yang luas. Dalam hal apapun itu ada yang memicu tindakan korupsi di dalam sebuah organisasi, di mana yang pertama, kurangnya sikap kepemimpinan oleh seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin kurang bisa mengendalikan apa yang dipimpinnya, hal tersebut bisa memicu terjadinya korupsi oleh bawahannya. Yang kedua yaitu budaya organisasi yang masih kurang bagus. Jadi banyak organisasi-organisasi yang mungkin masih tidak bisa dihindarkan oleh tindakan korupsi, dan juga kurangnya memadainya sistem akuntansinya atau keuangannya itu masih kurang memadai, pelaporannya seperti itu, dan juga kurangnya sistem pengendalian manajemen. Jadi manajemen dalam organisasi tersebut masih sangat minim, dan juga masih bisa memicu terjadinya tindakan korupsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penyebab-penyebab terjadinya tindakan korupsi secara eksternal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penjelasan tentang teori-teori penyebab korupsi. Salah satu teori korupsi menurut Jack menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kebutuhan, dan pengungkapan, dan kesempatan. Keserakahan dimiliki oleh setiap orang dan berpotensi dimiliki perilaku individu korupsi tersebut. Teori korupsi menurut Robert Clit GBBRD CDMA teori, yaitu korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang kedua, teori korupsi menurut Jack Bollockcone teori, yaitu faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi
dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu perilaku korupsi. Organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu untuk menunjang hidupnya yang wajar, dan faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. Yang ketiga, teori korupsi menurut cost atau benefit model. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya. Tahu nilai manfaat bersih korupsi. Selanjutnya, berdasarkan motivasi pelaku. Seperti disampaikan berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dapat dibedakan menjadi 5, yakni korupsi karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan korupsi karena ingin menguasai satu negara. Dan lanjut, teori korupsi menurut willingness and opportunity to korupsi terjadi jika terdapat kesepakatan atau peluang, kelemahan sistem atau pengawasan kurang dan sebagainya, dan niat atau keinginan yang didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Teori yang terakhir yaitu teori korupsi menurut Donald R. Krause Fraud Triangle Theory, yaitu 3 faktor yang berpengaruh terhadap fraud adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari teori-teori penyebab korupsi. Kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar, atau ada yang mau menambahkan silahkan menambahkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami hanyalah manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.